Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di video bahasan kali ini. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai manajemen mutu pendidikan. Pembahasan kali ini akan dimulai dengan pengertian manajemen mutu pendidikan, lalu ada tujuan dan cakupan manajemen mutu pendidikan, lalu ada faktor peningkatan mutu pendidikan, dan terakhir ada analisis penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia serta cara mengatasinya. Manajemen mutu pendidikan adalah suatu cara menggerakkan lembaga pendidikan untuk secara kontinu atau terus-menerus dan berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaganya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan peserta didik dan masyarakat agar mampu beradaptasi di tengah-tengah kemajuan globalisasi. Tujuan dari manajemen mutu pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama, yakni untuk memelihara sekaligus meningkatkan kualitas secara berkelanjutan dan sistematis untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Yang kedua, sebagai bentuk peran aktif lembaga kependidikan dalam mewujudkan keinginan stakeholder tadi. Yang ketiga, untuk menggalang kesadaran, meningkatkan mutu manajemen secara bersama-sama dan berkelanjutan. Dan yang keempat, untuk memperoleh masukan atau feedback agar implementasi manajemen itu sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sosial ekonomi, dan kompleksitas geografis. Cakupan dari manajemen mutu pendidikan tidak lepas dari 3 model, yaitu ada input, proses, dan output. Input adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk keberlangsungan proses. Unsur-unsur dalam input pendidikan ini yang pertama ada sumber daya manusia, terdiri dari kepala sekolah, guru, konselor, karyawan, dan peserta didik. Yang kedua, terdiri dari sumber daya lainnya, yakni peralatan, perlengkapan, uang, dan sebagainya. Yang ketiga, ada perangkat lembaga yang terdiri dari struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berlaku, deskripsi tugas, rencana atau program, dan sebagainya, serta harapan-harapan yang terdiri dari visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor utama dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dikatakan berkualitas apabila ia dapat memberi pengaruh yang lebih baik dalam tindakan-tindakan kinerjanya, sehingga warga sekolah dapat bekerja maksimal sesuai dengan program yang telah ditentukan. Lalu ada proses. Proses adalah cara mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring atau evaluasi. Proses itu dikatakan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang pakem, atau singkatan dari pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna. Selanjutnya, output. Output adalah sesuatu dari hasil proses atau merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, kualitas kerja, dan moral kerjanya. Output dikatakan bermutu jika hasil belajar akademik
dan non-akademik yang diperoleh siswa itu tinggi. Subbab yang ketiga, yakni faktor peningkatan mutu pendidikan, terdiri menjadi dua. Yang pertama ada faktor pendukung, dan yang kedua ada faktor penghambat. Faktor pendukung peningkatan mutu pendidikan diantaranya sarana prasarana yang memadai guna menunjang proses pembelajaran di sekolah. Lalu yang kedua, pengembangan kurikulum yang sudah ada. Ketiga, peningkatan kualitas tenaga pendidik. Yang keempat, adanya kemauan untuk maju dari seluruh pihak pelaksana pendidikan. Dan yang kelima, kerjasama antara instansi pendidikan dan masyarakat dalam membangun pendidikan yang lebih baik. Selain itu, ada faktor penghambatnya juga. Yang pertama, misalnya karena kurangnya kualitas dari tenaga pendidik. Yang kedua, keadaan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kurang merata antara satu daerah dengan daerah yang lain. Yang ketiga, kurangnya kepedulian orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anaknya. Yang keempat, adanya korupsi dana pendidikan. Dan yang kelima, dana bantuan pendidikan yang diberikan itu terkadang kurang tepat sasaran. Kita lanjut ke penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Penyebab yang pertama itu karena minimnya sarana fisik. Kualitas sarana fisik pendidikan di Indonesia itu masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak terdapat sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi yang memiliki gedung rusak, buku perpustakaan yang tidak lengkap, laboratoriumnya tidak memadai, atau bahkan tidak ada laboratorium sama sekali. Rendahnya kualitas fisik pendidikan ini tentunya berpengaruh pada proses pembelajaran. Dan dari proses pembelajaran ini juga akan berpengaruh kepada mutu pendidikan. Yang kedua, karena rendahnya kualitas guru. Banyak sekali guru yang belum profesional dalam menjalankan tugasnya. Meskipun guru bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, namun guru itu memiliki andil yang sangat-sangat besar pada kualitas pendidikan. Beberapa penyebab rendahnya kualitas guru itu karena misalnya ketidaksesuaian ilmu dengan bidang yang diajar oleh guru tersebut, rendahnya kualifikasi yang dimiliki guru, lalu program peningkatan keprofesian berkelanjutan atau PKB guru itu masih rendah, serta rekrutmen guru itu tidak efektif. Penyebab yang ketiga, misalnya karena gurunya belum sejahtera. Kesejahteraan guru ini memiliki pengaruh yang besar terhadap rendahnya mutu pendidikan Indonesia. Rendahnya gaji yang diterima oleh guru membuat guru itu harus mencari cara agar kebutuhannya tercukupi. Misalnya, ia menjadi guru les atau mengajar di tempat lain, atau bahkan memiliki aktivitas lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas mengajar. Hal itu tentu membuat guru tersebut menjadi tidak fokus dalam mengajar, dan bahkan parahnya lagi mereka menjadi mengajar asal-asalan. Faktor yang keempat, karena pendidikan di Indonesia itu tidak merata. Kesempatan memperoleh pendidikan sangat-sangat masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Yang kelima, karena rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Nah, rendahnya relevansi pendidikan ini dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur, adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dari dunia kerja disebabkan karena kurikulum yang materinya itu kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik itu memasuki dunia kerja. Dan yang terakhir, karena mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membuat masyarakat itu kurang mampu atau tidak ada pilihan kecuali
tidak bersekolah. Lalu, bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi? Ada dua solusi. Yang pertama ada solusi sistemik. Solusi ini adalah solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pendidikan itu sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi yang cenderung kapitalisme. Solusi untuk masalah-masalah yang ada, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan, seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan, berarti menuntut juga untuk merubah sistem ekonomi yang ada. Maka sistem ekonomi kapitalisme ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi yang lebih efektif, misalnya sistem ekonomi Islam yang menggarisbawahi bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara. Lalu ada solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan, misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru. Seperti rendahnya kualitas guru, di samping memberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti pengadaan beasiswa, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Selanjutnya, misalnya, pendidikan yang tidak merata. Solusi yang dapat diberikan adalah meningkatkan persebaran pendidikan terutama ke wilayah 3T dan meningkatkan sarana-sarana pendidikan yang ada di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.